حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني أعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap hadis muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang terakhir dibaca disetorkan lebih dahulu dua hadis yang pendek, yaitu seputar dianjurkannya meminta izin ketika bertamu dan juga adab-adabnya. Kemarin sudah kami jelaskan, apabila kita bertamu, setelah kita mengetuk pintunya, kita izinnya hanya 3 kali saja. Diketuk pintunya, assalamualaikum. Ternyata kok nggak ada jawaban. Yang kedua kalinya, assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Yang ketiga kalinya, assalamualaikum. Ternyata nggak ada jawaban juga. Apa solusi yang terbaik? Farji, pulang. Karena belum diizinkan. Kemudian kenapa sih disyariatkan untuk minta izin terlebih dahulu? Agar bisa menjaga pandangan. Karena kadangkala ketika orang hendak bertamu di dalam rumah mungkin masih berantakan, keluarganya masih belum persiapan, sehingga dibutuhkan waktu 3 paling maksimal untuk izinnya. Assalamualaikum. Di dalam rumah ada orang, cuman mungkin persiapan biar ketika dibuka dalam kondisi tertutup, tidak nampak keluarganya dan semisalnya. Tafadhalu. Mutabakun. Nah, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, diperhatikan baik-baik. Qala al-muallif rahimahullah, babu bayan anna sunnata idza qila lil musta'din man anta an yaqul fulan. Kemarin sudah kami jelaskan dikit. Jadi kalau kita bertamu, ditanya sama pemilik rumah, siapa kamu? Jangan bilang ana, aku, tapi jelaskan siapa namanya. Fulan bin Fulan, Muhammad bin Saleh, Mahmud bin Fulan misalkan. Sebutkan namanya, biar orang yang di dalam rumah itu tahu gitu loh. Kalaupun nggak kenal, lain lagi pembahasannya, tapi menyebutkan dulu. Nah, seperti itu, termasuk adab. Kita terjemahkan di sini. Bab penjelasan bahwasannya termasuk bagian dari as-sunnah apabila dikatakan kepada orang yang minta izin, man anta, siapa kamu? An yaqul fulanun, hendaknya dia mengatakan fulan, aku si fulan, nyebutkan namanya. Mafhum? Menyebutkan namanya agar yang punya rumah itu kalau kenal, tahu, itu dia bisa mengkondisikan keadaannya. Kita lihat hadisnya, disimak. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadaqaqtul baba
Faqal man dha? Faqultu ana. Faqala ana ka'annahu karihaha. Muttafaqun alaih. Disimak ana terjemahkan. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia. Kunyahnya siapa kunyahnya? Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau punya kisah yang sangat luar biasa. Kisahnya sering dinukilkan oleh para ulama dan disebutkan dalam biografinya. Termasuk salah satu sahabat yang saat itu ketika beliau menikah memilih janda. Datang kepada Rasulullah SAW, ditanya, apakah engkau sudah menikah? Kata Jabir bin Abdullah, sudah ya Rasulullah. Dengan janda atau gadis? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dengan janda. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan arahan dan memberikan masukan. Kenapa engkau tidak memilih gadis? Kamu bisa bermain-main dengannya dan dia pun bermain-main denganmu. Ternyata Jabir bin Abdullah menikahi janda bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi karena apa? Tujuannya agar bisa membantu, merawat, mendidik, mengasuh adik-adik perempuannya. Karena Jabir bin Abdullah waktu itu ketika bapaknya meninggal, itu dalam kondisi meninggalkan beberapa anak wanita, maksudnya saudarinya Jabir. Sehingga Jabir bin Abdullah menikahi janda agar apa? Agar janda itu bisa bantu dan pengalaman merawat anak itu ya, istilahnya itu ya. Sehingga apa? Tujuannya bagus, menyelamatkan jandanya plus sekaligus apa? Agar bisa membantu merawat adik-adik atau saudari-saudari perempuannya. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wa illa, pada asalnya kalau tidak ada maksud dan tujuan seperti tadi, lebih baik kalau milih gadis. Naam. Ana artikan, simak lagi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam pada waqtul bab." Suatu ketika aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mengetuk pintu. Disimak baik-baik. Kemudian aku mengetuk pintu. Faqal, kemudian beliau mengatakan, "Mana? Siapa ini yang ketuk pintu?" Faqultu, kemudian aku katakan, "Ana, aku." Enggak jawab namanya gitu loh ya. Syahidnya di sini Jabir bin Abdullah enggak nyebutkan namanya, cuma ngomong ana. Faqala ana. Rasulullah mengatakan, "Aku, ka'annahu karihaha." Seolah-olah beliau membencinya. Ini termasuk adab dalam bertamu. Kalau antum udah ketuk pintu, salah pemilik rumah tanya, "Siapa ya?" "Aku." Jangan itu jangan. "Siapa ya?" "Saya." Jangan. "Siapa ya?" "Ana." Jangan. Lihat nih, kata Rasulullah, ana. Ditanya siapa malah ana, kata Rasulullah. Namanya, jawabnya nama. Nama fulan bin fulan. Siapa ya? Mahmud. Siapa ya? Julaibib misalkan. Sebutkan namanya. Naam, itu termasuk adab dalam bertamu. Karena apa? Karena mungkin pemilik rumah kenal. Sehingga sambutannya pun lain ketika menyambut orang yang kenalan itu. Biasanya kalau menyambut tamu yang kenal lain. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, tafadhal. Kafa'alu anta bi khair. Kan itu. Sehingga barakallahu fiik, adabnya demikian. Jangan menyebutkan pakai dhamir. Ana siapa? Iya kan? Makanya Rasulullah marah ketika ditanya siapa ya? Kata dia ana. Rasulullah mengatakan ana. Ditanya siapa malah ana. Aku ka'annahu karihaha. Seakan-akan beliau membencinya. Naam. Hadisnya muttafaqun alaih. Mafhum ya? Termasuk adab ketika bertamu, berkunjung, kemudian pemilik rumah nanya siapa, jawab namanya. Fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, kalau wanita misalkan. Naam. Yang berikutnya kita ambil satu lagi. Hadisnya pendek, sudah pernah antum hafal.
atau sudah pernah antum mendengarnya, sangat mudah sekali. Qala al-mu'allif wa Allah, disimak, babu istihbabi tashmitil atis idza hamidallah ta'ala. Ingat-ingat, tashmit itu ucapan apa? Yarhamukallah. Jangan bingung, kita ulangi berkali-kali, jangan gagal paham lagi. Tashmit itu ucapan apa? Ucapan yarhamukallah. Apa artinya sini? Bab disunnahkannya mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin, kalau orang yang bersin tersebut memuji Allah Ta'ala. Maksudnya kalau yang bersin ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang dengar ucapan yarhamukallah, ucapan yarhamukallah namanya tasmid. Mafhum? Terus bagaimana Ustaz? Kalau misalkan yang bersin diam aja, ya udah diam. Kalau diam atau nggak perlu yarhamukallah, nggak perlu gitu. Nah ya, kalau diam antum nggak dituntut untuk tasmid. Dituntut tasmid kalau apa? Kalau saudaranya yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Mafhum? Jangan sampai keliru. Hadis Abi Hurairah sudah kita lewati, Muslim dan juga yang lainnya. Sudah antum hafal semuanya apa lafadznya? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadisnya sudah antum hafal semuanya. Artinya apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian saudaranya mengucapkan apa? Yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian kalau saudaranya sudah mengucapkan yarhamukallah, yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Mafhum? Ini adab-adab dalam bersin. Sudah kita lewati bersama. Bersin itu datang dari mana, Mas? Datang dari siapa? Setan atau iblis? Bersin. Datang dari setan atau iblis? Antum. Orang bersin datangnya dari setan atau dari iblis? Ayo. Izan. Antum Ahmad Salman. Allah Ta'ala. Ahsanta barakallahu fiik. Nah, kalau bersin datang dari Allah Ta'ala. Kalau menguap baru menguap datang setan. Makanya orang yang suka menguap terus malas bawaannya. Coba perhatikan orang yang suka menguap itu, malas bawaannya. Tapi kalau bersin, masya Allah, antum mau bersin nggak jadi, kecewa. Kalau nggak percaya rasakan, antum mau bersin nggak jadi, kecewa. Kenapa? Bersin datang dari siapa? Allah Ta'ala. Makanya kalau bersin ucapan apa? Alhamdulillah. Lah kalau menguap apa ucapannya? Diperhatikan, dengarkan ini ya. Kalau menguap apa ucapannya? Nggak ada ucapan khusus kalau menguap. Nggak ada dalil doa ketika menguap. Astaghfirullahaladzim. Nggak ada. Biasanya orang-orang awam gitu. Astaghfirullahaladzim. Itu nggak ada dalilnya. Tapi yang nggak ada dalilnya ya. Jadi bagaimana? Diam aja sudah. Menguap datang dari setan. Makanya kalau menguap diapakan? Ditutup. Falyaqdim mastata'. Jangan, karena ada yang seperti itu. Atau menutupnya di awal doa, itu juga kurang. Full. Nah, itu adab yang dianjurkan, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau orang itu menguap kemudian, perhatikan, kemudian dia tidak menutupnya, setan masuk. Setannya apa? Masuk. Nah, kalau disuarakan, setan tertawa. Dhahika syaitan. Ini adab dalam apa? Dalam barakallahu fiik menguap, ditutup. Kalau bersin datang dari siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau bersin nikmat, bawaannya semangat. Orang bersin. Beda dengan menguap. Kalau menguap bawaannya males, lesu, enggak semangat. Tapi kalau bersin
Masya Allah, bawaannya semangat kalau bersin. Nah, kita lihat hadisnya, disimak baik-baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, disimak kitabnya ya. Atasa rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Faqala ar-rajul, ya Rasulullah, shammatta hadha wa lam tushammitni. Qala inna hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Muttafaqun alaih. Ana artikan disimak baik-baik. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Abu Hamzah kunyahnya, gelarnya Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? Kurang lebihnya 10 tahun. Naam. Beliau berkata, dahulu suatu ketika ada dua orang yang bersin di hadapan Rasulullah SAW. Fashammata ahadahuma. Kemudian Rasulullah SAW tashmid kepada salah satu di antara keduanya. Enggak dua-duanya ya. Tashmid kepada salah satu di antara keduanya. Dan tidak tashmid kepada yang lainnya. Akhirnya yang tidak didoakan tashmid tadi protes. Faqala rajul, lelaki yang tidak didoakan tadi protes, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syammatta hadha wa lam tushammitni. Wahai Rasulullah, engkau bertasmid kepada orang ini sedangkan engkau tidak bertasmid kepadaku. Qala inna hadha hamidallah. Yang ini yang aku doakan dengan yarhamukallah ini, dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Wa innaka lam tahmadillah, sedangkan engkau tidak mengucapkan alhamdulillah. Muttafaqun alaih. Jelas sekali dalilnya, wadih, jelas. Perhatikan ya, dalilnya wadih, jelas. Kesimpulannya apa kesimpulannya barakallahu fi? Jadi kalau orang yang bersin itu diam saja, antum juga diam. Mau nasihati nanti nasihati, ya akhi. Biasakan kalau bersin ucapan alhamdulillah. Kan pahalanya double pahalanya. Ya kan? Nah, barakallahu fi. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, nah kita yang dengar tasmid, syammata, yusammitu tasmitan, syammidhu, ucapkan yarhamukallah. Mafhum? Kalau perempuan bagaimana perempuan? Yarhamukillah, yarhamukillah, domirnya diubah. Yarhamuki, ki. Kaifa haluki ya ukhti? Kaifa haluki? Kaifa haluka ya akhi? Nah, kalau yang bersin ibu antum atau saudari kita, dia bilang alhamdulillah, kita mengucapkan bagaimana? Yarhamukillah. Mafhum? Suami istri, istri bersin mengucapkan alhamdulillah, suaminya mengucapkan apa? Yarhamukillah. Romantis, ya enggak? Nah, karena apa? Karena doa dan ajaran yang Rasulullah ajarkan itu semuanya ada kebaikannya. Ada kebaikannya ya. Jangan sampai sudah belajar tapi bungen tua. Bungen tua itu istilah Jawa, masyhur di tanah Jawa, yang artinya melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Bungen tua. Sudah belajar nggak dipraktekkan gitu loh. Bersemut dia aja, kayak nggak paham hadisnya aja. Kalau sudah paham hadisnya, praktekkan. Walaupun antum sesama teman-teman, sesama saudara-saudara, sesama santri yang lainnya, praktekkan. Bersin alhamdulillah. Santri yang lain, saudara yang lain ucapan yarhamukallah. Terapkan. Sudah belajar hadisnya dihafalkan, sudah tahu hukumnya, menguat, dilas-laskan aja dia. Ditutup wala syai' seakan-akan enggak paham hadis. Praktekkan barakallahu fiik. Jadi bungen tua dihindari. Bungen tua itu melebu kuping tengen, metu kuping kiwa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hati-hati. Faedah kalau sudah didapatkan dan mampu mengamalkan, amalkan. Misalkan antum di rumah sama orang tua, sama ibunya, sama bapaknya paham hadis ini, amalkan. Kalau belum paham, pahamkan. Seperti itu. Karena apa? Karena adab. Bersin adalah doanya, bayangkan.
Bagus kan sekeluarga misalkan ada yang bersin misalkan saudarinya, dia mengucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Saudaranya bersin mengucapkan alhamdulillah, saudaranya bilang yarhamukallah. Masya Allah. Adab-adab seperti ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din, azza wa jalla, kesimpulannya kita ambil dua hadis pada pertemuan malam hari ini. Hadis yang pertama anjuran dan juga dalil agar ketika bertamu ditanya tuan rumahnya siapa, hendaknya dia menyebutkan namanya atau menyebutkan identitasnya. Jangan pakai dhamir ana. Kalau bahasa kitanya saya, aku, sebutkan siapa orangnya. Yang kedua, adab dalam bersin. Kalau bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Yang dengar bertasmid. Apa tasmid tadi? Ucapan apa tasmid? Yarhamukallah. Yang bersin mendoakan lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.